Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teorema Thevenin, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menganalisis rangkaian listrik sumber AC dengan metode node dan metode mesh. Dan sekarang kita akan lanjutkan pada konsep berikutnya, yaitu bagaimana menganalisis rangkaian listrik AC dengan menggunakan teorema Thevenin. Pertama, kita perlu mengerti tentang konsep teorema Thevenin. Kalau kita lihat dari definisinya, bahwa teorema Thevenin merupakan sebuah teorema di mana mengubah rangkaian yang rumit menjadi rangkaian yang hanya terdiri dari sumber tegangan dan resistor yang terhubung seri, seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Jadi serumit apapun sebuah rangkaian, maka kita akan sederhanakan hanya menjadi sebuah rangkaian yang terdiri dari dua komponen, yaitu sumber tegangan dan sebuah resistor yang terhubung secara seri. Sekarang bagaimana untuk mengubah sebuah rangkaian yang rumit menjadi sebuah rangkaian yang hanya terdiri dari dua komponen, yaitu sumber tegangan dan resistor yang terhubung seri? Maka di sini kita lihat ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menentukan sebuah titik terminal AB pada parameter yang akan ditanyakan. Di sini maksudnya kita ingin mencari arus yang mengalir pada sebuah resistor, maka pada resistor yang ingin kita cari arusnya, kita beri tanda titik A dan B, di mana titik A potensialnya lebih tinggi daripada titik yang kita beri nama B. Setelah kita memberi titik A dan B, maka kita lepas komponen resistor tersebut, sehingga yang semula rangkaian tertutup karena ada sebuah resistor akan menjadi rangkaian terbuka. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, kita mencari nilai tegangan antara titik A dan titik B, yang biasanya kita sebut dengan VAB, atau bisa juga kita sebut dengan tegangan Thevenin atau V Thevenin. Bagaimana cara mencari nilai tegangan VAB? Kita bisa menggunakan metode yang sudah ada. Kita bisa menggunakan metode node. Kita bisa juga menggunakan metode Thevenin. Kita juga bisa menggunakan metode mesh ataupun metode superposisi. Kemudian langkah keempat, kita ingin menentukan nilai resistor antara titik A dan B. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menonaktifkan semua sumber bebas. Jadi yang dinonaktifkan hanya sumber bebas, baik sumber arus maupun sumber tegangan. Kemudian baru kita bisa mencari resistansi ekivalennya dari rangkaian tersebut, yang nanti akan kita beri nama RAB atau R Thevenin. Kemudian langkah terakhir, jika ada sumber tak bebas, itu tidak bisa dinonaktifkan, maka cara mencari
RAB-nya atau R Tiffany-nya dengan cara membandingkan tegangan VAB dengan arus yang mengalir antara titik A dengan titik B dengan cara kita menghubungkan antara titik A dan titik B. Jadi langkah penyelesaiannya kalau kita simpulkan adalah mencari nilai sumber tegangannya dan mencari nilai resistornya yang kita sebut R Thevenin dan mencari nilai tegangannya yang kita sebut V Thevenin, sehingga nanti kita mendapatkan rangkaian Theveninnya yang hanya terdiri dari dua komponen, yaitu bertegangan dan resistor yang terhubung secara seri. Sekarang kita coba implementasikan ke contoh soal bagaimana menyelesaikan sebuah rangkaian listrik ya, di mana kita akan menyederhanakan rangkaian yang ada di sebelah kiri dengan menggunakan teorema Thevenin ya. Langkah pertama ya, kita lepas komponen yang akan dicari. Dalam soal kita akan mencari nilai arus yang mengalir pada sumber tegangan. Kita akan mencari nilai arus yang mengalir pada resistor 4 ohm. Maka kita akan lepas dan kita beri tanda notasi A dan B seperti gambar yang di sebelah kanan. Oke, itu langkah pertama. Kita sudah melakukan langkah pertama, yaitu melepas komponen yang akan kita cari nilai arus ataupun nilai tegangannya, seperti yang terlihat pada rangkaian yang ada di sebelah kanan. Jangan lupa kenapa titik A-nya ada di atas, titik B-nya ada di bawah. Kita ingat bahwa titik A adalah potensialnya lebih tinggi daripada titik B. Kenapa di titik A lebih tinggi? Karena kalau kita lihat dari soalnya, harusnya mengalir dari atas ke bawah. Sehingga kita tahu bahwa tegangan di atas resistor 4 ohm itu lebih tinggi daripada titik di bawah resistor 4 ohm. Jadi itu alasannya kenapa titik yang di atas diberi notasi A dan titik yang di bawah diberi notasi. Kemudian langkah kedua, kita menghitung nilai tegangan VAB. Sekarang bagaimana cara menghitung rangkaian tegangan VAB pada rangkaian? Kita bebas menggunakan metode apapun, yang penting kita bisa menentukan metode apapun, yang penting kita bisa menentukan berapa tegangan antara titik A dan titik B di gambar yang di atas. Kita gunakan konsep jumlah dari sebuah tegangan ya. Jadi kalau kita lihat pada rangkaian dan kita beri notasi C, D, dan E ya, maka kita akan tahu bahwa tegangan antara titik A dan B itu akan sama tegangan antara titik A dengan titik C ditambah titik C ditambah antara titik tegangan ditambah tegangan antara titik C dan titik D, kemudian ditambah tegangan antara titik D dan titik E, dan yang terakhir ditambah dengan tegangan antara titik E dan titik B. Kemudian dengan melihat kita tahu bahwa tegangan antara titik A dan C atau VAC
dan tegangan antara titik E dan titik B itu adalah 0. Tidak ada komponen pada bagian itu. Sekarang kita juga dengan mudah mengetahui tegangan antara titik C dan titik D, karena itu merupakan sumber tegangan. Karena arahnya dari tegangan dengan tegangan negatif ke tegangan positif, maka tegangan VCD adalah minus. Kemudian yang terakhir, kita menentukan berapa tegangan antara titik D dan titik E. Di sini untuk mengetahui tegangan antara titik D dan titik E, maka kita harus mengetahui arus yang mengalir pada titik D ke titik E. Di sini oleh adanya sumber arus 6 ampere, di mana kalau kita melihat sumber arus 6 ampere akan terpecah melewati resistor 8 ohm dan sumber tegangan 5 volt. Tetapi setelah itu maka dia akan bergabung lagi melewati resistor dengan nilai 4 ohm. Sehingga kita tahu dengan pasti bahwa arus yang mengalir pada resistor 4 ohm adalah 6 ampere. Dalam kasus ini kita tidak memerlukan metode yang lain. Kita hanya menggunakan penjumlahan tegangan. Sehingga kita tahu tegangan antara titik D dan titik E adalah perkalian antara arus sebesar 6 ampere dikalikan besarnya resistansinya sebesar 4 ohm. Sehingga kalau kita kalikan 4 kalikan 6, 24, kemudian dikurangi 5 menjadi 19 volt. Maka kita sudah memperoleh nilai dari VAB. Kemudian untuk langkah ketiga adalah menentukan nilai resistansi antara titik A dan titik B. Di sini kita menonaktifkan sumber bebas. Pada rangkaian yang di atas kita lihat ada dua sumber bebas, yaitu sumber tegangan 5 volt dan sumber arus 6 ampere. Kita nonaktifkan kedua sumber bebas tersebut dengan ketentuan jika sumber bebasnya berupa sumber bebas tegangan, maka sumber tegangan itu diganti dengan hubung singkat. Dan jika sumber tegangan itu merupakan sumber arus, maka sumber arus itu kita ganti dengan rangkaian terbuka. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti rangkaian di bawah, yang hanya terdiri dari dua resistor 8 ohm dan 4 ohm. Sedangkan sumber arusnya akan berubah menjadi rangkaian terbuka, sedangkan sumber menjadi rangkaian tertutup. Setelah itu kita juga bisa mengetahui bahwa jika sebuah resistor diparalel dengan hubung singkat, maka nilai totalnya menjadi 0. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa resistansi antara titik A dan titik B adalah akan sama dengan 4 ohm, karena dalam rangkaian itu hanya ada satu resistor 4 ohm, sedangkan resistor 8 ohm karena diparalel nilai totalnya menjadi 0. Pada langkah ketiga sudah kita bisa memperoleh RAB, sehingga dua komponen yang merupakan syarat dari teorema Thevenin, sumber tegangan yang nilainya diwakili oleh VAB dan resistor yang terhubung seri dengan sumber tegangan yang diperoleh dari nilai E.
Kita lanjutkan ke langkah yang keempat, adalah membuat rangkaian pengganti Thevenin-nya yang terdiri dari sumber tegangan dan resistor yang terhubung secara seri. Kemudian nilai-nilainya, sumber tegangannya itu adalah nilai dari VAB-nya yang biasanya diberi nama tegangan Thevenin. Kemudian nilai resistornya diperoleh dengan cara mencari RAB yang biasanya disebut resistansi Thevenin-nya. Setelah membuat rangkaian pengganti Thevenin, maka kita hubungkan antara titik A dan titik B komponen yang tadi pada langkah pertama kita lepas, yaitu resistor 4. Kita pasang di titik A dan B sehingga rangkaiannya seperti kita lihat pada slide. Setelah kita memperoleh rangkaian pengganti Thevenin, maka kita bisa menghitung nilai yang dicari, yaitu arus yang mengalir pada R4 ohm ya. Setelah kita hitung bahwa arus yang mengalir pada R4 ohm adalah perbandingan antara tegangan dengan total dari resistansinya. Di sini ada dua resistansi yang terhubung seri, maka nilainya menjadi 8 ohm. Sehingga arusnya dapat kita peroleh hasilnya adalah sebesar 19/8 ampere. Seandainya kita ingin mencari tegangan antara resistor 4 ohm ya, maka kita tinggal mencari bahwa tegangan antara VAB, kita menggunakan rumus pembagi tegangannya karena resistornya terhubung seri. Karena nilainya sama, maka tegangan 19 volt akan terbagi secara seimbang, sehingga tegangan VAB, seandainya yang dicari tegangan pada resistor 4 ohm, maka kita bisa menentukan nilai tegangannya adalah sebesar 19 dibagi 2. Oke, kita lanjutkan pada contoh yang kedua, yaitu rangkaian yang mengandung sumber tak bebas. Dalam contoh ini adalah ada sumber tegangan tak bebas 2I, di mana I adalah arus yang mengalir pada resistor 1 ohm. Di sini kita ingin mengetahui berapa besar tegangan yang ada pada resistor 3 ohm seperti pada gambar. Oke, kita lakukan langkah-langkah seperti konsep yang di depan. Yang pertama adalah kita melepas komponennya yang akan kita cari tegangannya. Kemudian kita beri notasi A dan B. Dari soal kelihatan bahwa yang atas itu potensialnya lebih tinggi dibandingkan yang di bawah, maka kita bisa langsung menentukan yang di atas sebagai titik A dan yang di bawah sebagai titik B. Kemudian kita lanjutkan langkah kedua adalah menghitung VAB. Pada rangkaian yang dapat kita lihat di slide-nya, sama dengan contoh soal yang pertama, kita beri notasi. Dengan contoh soal yang pertama, kita beri notasi titik C, titik D, dan titik E. Sehingga VAB, nilai VAB akan sama dengan tegangan antara titik A dan titik C ditambah tegangan titik C dengan titik D ditambah tegangan antara titik D dan titik E
Kemudian yang terakhir tegangan antara titik E dan titik B. Dari komponen itu langsung tahu berapa tegangan antara titik E dan titik B, itu adalah 0 karena tidak ada komponen. Kemudian kita juga tahu antara tegangan titik A dengan titik C atau VAC itu adalah sebesar 2I, karena awalnya polaritas negatif maka menjadi minus 2I. Kemudian kita juga langsung tahu berapa tegangan antara titik D dan titik E, karena merupakan komponen sumber tegangan yang nilainya adalah sebesar 12 volt. Sekarang kita ingin mengetahui berapa tegangan antara titik C dan titik D yang ada komponen resistor sebesar 1 ohm. Kita harus mengetahui berapa arus yang mengalir pada resistor 1 ohm. Lagi-lagi kita diuntungkan karena ada sumber tegangan 6 ohm. Jadi kalau kita lihat ada sumber tegangan 6 ohm, itu pasti ke titik C. Sebetulnya awalnya dia akan terbagi melewatin sumber tegangan dan melewatin resistor. Tetapi karena pada sumber tegangan merupakan rangkaian terbuka, maka arus sebesar 6 ampere itu akan semuanya melewatin resistor 1 ohm. Sehingga kita tahu bahwa resistor 1 ohm itu ada arus sebesar 6 ampere. Kemudian kita tahu bahwa arus yang mengalir pada resistor 1 ohm itu sudah didefinisikan sebesar I1, yang sama dengan sumber tegangan tak bebas, yaitu 2I1. Karena kita tahu bahwa arus yang mengalir pada titik C ke titik D itu sebesar 6 ampere, dan karena I1 itu dinotasikan ada arus yang mengalir dari titik D ke titik C, maka kita mengetahui besar nilai I1-nya adalah minus 6 ampere karena resistornya nilainya 1 ohm. Seandainya nilai dari resistor, maka nilai I-nya menjadi minus 6 ampere Oke. Dalam kasus ini nilai arus tidak tergantung pada nilai dari resistansinya, karena besar arus itu hanya ditentukan oleh nilai dari sumber arusnya. Jadi jika sumber arusnya 6 ampere, maka arus yang mengalir pada resistor berapapun itu sebesar 6 ampere. Oke. Setelah itu kita masukkan bahwa tegangan antara titik C dan titik D adalah perkalian antara resistansinya dengan arusnya. Resistansinya 1, kemudian arusnya adalah minus 6, atau bisa kita tulis minus I, agar nanti kita menjumlahkan antara minus 2I ditambah minus 1I.
Sehingga kita mempunyai persamaan VAB adalah menjadi minus 3I ditambah 12. I-nya sudah tahu sebesar minus 6 ampere. Karena arus yang mengalir dari titik D ke titik C itu akan sama dengan sumber tegangan sebesar 6 ampere. Maka dengan mensubstitusi I-nya menjadi minus 6, maka kita mengetahui tegangan pada titik VAB adalah 3 minus 3 dikalikan minus 6 ditambah 12. Akhirnya adalah 30 volt. Itu nilai VAB. Pada langkah ketiga, maka kita ingin mencari atau menentukan nilai dari resistansi RAB. Di sini kita tidak bisa melakukan penonaktifkan sumber bebas untuk mencari nilai resistansi RAB dikarenakan ada sumber tak bebas. Maka untuk mencari RAB kita menggunakan cara perbandingan antara nilai VAB dengan perbandingan nilai IAC-nya. Sehingga masalahnya bagaimana untuk mencari IAB-nya. IAB diperoleh dengan cara menghubung singkat antara titik A dan titik B seperti yang kita lihat pada gambar di slide. Untuk mencari IAB bisa kita menggunakan metode node, metode mesh, metode superposisi atau yang lainnya. Tetapi rangkaian karena pada contoh ini rangkaiannya masih sederhana dan kita bisa selesaikan dengan cara menggunakan hukum rangkaian, yaitu konsep hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa jumlah arus dalam satu titik sama dengan 0, atau jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Di sini kalau kita lihat di titik di atas dari sumber tak bebas di polaritas positif, kita lihat ada 3 arus, di mana 2 arus masuk ke titik yang di atas sumber bebas, sedangkan 1 arus yang keluar. Maka kita jumlahkan arus yang masuk itu akan sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk sebesar 6 ampere dan I2, sedangkan arus yang keluar adalah ISC. Sehingga kita bisa membuat persamaan ISC sama dengan I2 ditambah 6. Kemudian kita juga menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma V dengan 0 atau jumlah tegangan dalam sebuah lintasan tertutup itu sama dengan 0. Kita menggunakan loop yang di sebelah kiri, di mana ada sumber tegangan 12 ampere. Dan kita coba hitung pada lintasan yang di sebelah kiri, dimulai dari titik di bawah sumber tegangan di polaritas negatif. Maka kita bisa jumlahkan semua tegangannya. Yang pertama, tegangan di sumber tegangan karena melalui polaritas negatif menjadi minus 12. Kemudian ditambah tegangan yang ada pada resistansi 1 ohm, yaitu perkalian antara nilai resistansi dengan arusnya. Tulis 1 dikalikan I2
Kemudian yang terakhir adalah besar sumber tegangan tak bebasnya, yaitu sebesar 2I. Maka kita memperoleh persamaan menjadi minus 12 ditambah 1I2 ditambah 2I2. 2I2 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan 1I2 ditambah 2I2 akan menjadi 3I2. Kemudian minus 12 kita pindah ke luas kanan menjadi plus 12. Sehingga kita bisa memperoleh nilai dari I2-nya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4 ampere. Kita kembali ke persamaan yang pertama, yaitu ISC sama dengan I2 ditambah 6. Maka kita ganti I2 dengan nilai yang baru kita peroleh sebesar 4 ampere. Sehingga kita bisa menghitung ISC atau IAB-nya sebesar 6 ditambah 4 sama dengan 10 ampere. Maka kita bisa mengetahui nilai dari resistensi RAB dengan membagi VAB dibagi IAB. VAB-nya itu sebesar 30 volt, kita peroleh di langkah yang kedua. Kemudian IAB-nya atau ISC-nya kita memperoleh 10 ampere yang diperoleh dari langkah ketiga, sehingga nilai IAB-nya adalah. Kemudian langkah terakhir adalah langkah keempat, adalah dengan cara membuat rangkaian pengganti Thevenin yang terdiri dari sumber tegangan dan resistansi yang terhubung seri, di mana nilai tegangannya sebesar 30 volt dan nilai resistansinya sebesar 3 ohm. Kemudian kita pasang kembali komponen yang kita lepas di langkah yang pertama. Kita letakkan antara titik A dan titik B sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian tertutup. Baru setelah itu kita mencari nilai dari tegangan di titik A dan B. Di sini karena resistansinya terhubung paralel, maka kita menggunakan konsep pembagi tegangan, yaitu resistansi di titik AB dibagi dengan resistansi total dikalikan dengan nilai tegangan sumbernya. Maka kita bisa mengetahui tegangannya adalah 3 dibagi 6 kemudian dikali 30 volt sehingga menjadi 15 volt. Begitu cara untuk menganalisis rangkaian dengan menggunakan konsep teorema Thevenin. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.